Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Masrurah, NIM 2019-2049. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau biasa disebut dengan ekonomi dua sektor. Secara teoretis, ekonomi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua, ekonomi tiga sektor atau biasa disebut dengan ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ekonomi empat sektor atau biasa disebut dengan ekonomi campuran. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian ekonomi dua sektor. Apa sih ekonomi dua sektor? Perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Sektor rumah tangga ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya tentang aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Selanjutnya tentang aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk mengonsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk dikonsumsi akan ditabungkan dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh investasi-investasi keuangan tersebut. Untuk selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Poin selanjutnya, kecondongan mengonsumsi. Yang pertama tentang kecondongan mengonsumsi marginal, yang merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau bisa disebut dengan AC yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau bisa disebut delta YD yang diperoleh. Rumusnya MPC sama dengan AC per delta YD. Untuk yang kedua, kecondongan mengonsumsi rata-rata atau biasa disebut dengan APC merupakan perbandingan antara tingkat konsumsi atau biasa disebut dengan C dengan tingkat disposable income atau bisa disebut dengan YD. APC sama dengan C dibagi YD. Poin selanjutnya tentang kecondongan menabung. Kecondongan menabung yang pertama adalah kecondongan menabung marginal atau bisa disebut dengan MPS, merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau bisa disebut dengan AS dengan pertambahan disposable income atau bisa dengan disebut delta YD. Rumusnya adalah MPS sama dengan delta S dibagi delta YD. Untuk selanjutnya, kecondongan menabung rata-rata. Kecondongan menabung rata-rata ini menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau bisa disebut dengan S dengan pendapatan disposable atau dengan YD. Rumusnya adalah APS sama dengan S dibagi YD. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya adalah C A ditambah BY atau enggak C ditambah C sama dengan A ditambah B YD. A adalah konsumsi rumah tangga suatu pendapatan nasional saat pendapatan nasional 0. Yang B adalah MPC. Untuk poin selanjutnya adalah fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan
rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan fungsi tabungan. S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 dikurangi B dikali Y, atau dengan S sama dengan min A ditambah 1 dikurangi B dikali YD. Selanjutnya adalah investasi dan fungsi investasi. Pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Selanjutnya tentang investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama pembelian barang modal seperti mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis produk industri dari perusahaan. Yang kedua penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual atau jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto adalah didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Selanjutnya tentang faktor penentu investasi. Faktor penentu investasi ada 6. Yang pertama tingkat keuntungan yang diamalkan dan diperoleh. Yang kedua suku bunga. Yang ketiga ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat kemajuan teknologi. Yang kelima tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Selanjutnya tentang fungsi investasi. Untuk poin selanjutnya, fungsi investasi. Investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Yang pertama, fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh. Investasi terpengaruh adalah merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin pula investasinya. Selanjutnya tentang keseimbangan perekonomian negara. Yang pertama, dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, yaitu Y sama dengan C plus I. Untuk yang kedua, investasi sama dengan tabungan, yaitu I sama dengan S. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.